Halo Mbak Andi, Ya, Kak Nani, apa kabar? masih ingat nggak masa-masa kita menyeting pemenang SK Trimurti? Iya, ya, luar biasa huntingnya. Lagi kita di sini. Ini Rosmawe ini rumah kedua saya ini, Mbak Andi. Oh ya, Heeh. wah, saya Leb- tahun 2005 tinggal di Loksmawe, Kak. Oh, udah. Kandang, Berarti ada benang merah nih sama teman-teman Rosmawe ini kita. ada, Kak. Nah, Yang saya nggak pernah lupa tuh sebenarnya keripik. Belum nemu saya keripik yang seperti di kandang itu sampai sekarang di mana. oh, Keripik tahu tuh masih singkong ada itu. atau enggak ya? Nggak tahu saya, Kak. Udah mau 20 tahun ya ternyata setelah dihitung-hitung, wah ngeri ya. Lama itu. Saya baru 2 tahun sih belum pulang pasca COVID ini. Jadi ada beberapa saudara yang meninggal, saya nggak bisa pulang. Oh iya, memang agak sulit sih ya sekarang-sekarang ini. Ya memang agak-agak susah sih. Kita mulai aja kali ya, udah jam 3:05. Kok jadi aku sih yang ngomong begini, harusnya kan panitia ya. Mbak Nani dan Mbak Andi, kita mulai saja bagaimana sembari menunggu teman-teman lain agar nggak terlalu lama. Boleh, boleh. Boleh ya. Pak Ketua sudah say hello dengan teman-teman ini? Ya, halo Bang Dimas. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Salam. Ya Bang Dimas, sudah kita dimulai. Kedua juga dalam sedang bergabung. Oke. Baiklah. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, siang ini kita ketemu di forum webinar Haji Loksmawe. Syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di siang jelang sore hari ini. Kalau di Jakarta udah sore ya. Dan salam kita sajikan kepada revolusi dunia Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ketua dan Sekjen Haji Loksmawe, Bung Irman Syah dan Bung Jafarudin. Yang saya hormati mbak-mbak, ibu-ibu pembicara, ada Mbak Andi, Ketua Komnas Perempuan Indonesia, kemudian ada Kak Nani Aprida dari Haji Indonesia. Nah, seterusnya ada Tengku Rizwan Haji Ali, Ketua Nahdlatul Ulama Kota Loksmawe. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa harap di mikrofonnya di-unmute sehingga forum kita ini tidak berisik gitu ya. Yang berbahagia seluruh partisipan yang hadir di forum Zoom hari ini sudah ada 38 partisipan. Sebagian besar adalah teman-teman dosen di Aceh, ada dari ada dari IAIN Loksmawe, ada dari Al Muslim Biren, ada dari Uniki,
Dan banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pembicara kali ini, pembicara pertama akan disampaikan oleh Kak Nani Afrida, seterusnya oleh Mbak Andi, seterusnya terakhir Tengku Rizwan Haji Ali. Kami ingatkan kepada teman-teman semua peserta forum ini, di chat room nanti panitia akan membagikan link absensi dan link e-sertifikat. Kami juga menyediakan voucher sedap dan souvenir menarik bagi penanya yang akan dipilih oleh panitia. Jadi siapkanlah pertanyaan baik-baik karena ini hadiah yang menarik ini. Mbak Nani, kan? Makasih Bang. Halo Kak Nani. Halo, kedengeran kan? Halo? Tes, 1, 2. 1, 2. Iya ya Mbak, ada suaranya kok. Halo. Ada Mbak, suaranya. kedengeran. Kedengeran ya? Berarti Oke. Bang Sriandi doang yang enggak ya? Bang Dimas, lelet. Udah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Aji Lusmawe yang saya sayangi, juga teman-teman dosen dan teman-teman yang sudah mau ikut dalam webinar ini. Terima kasih sudah hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Nani. Mungkin ada beberapa teman yang belum kenal di sini. Kalau jurnalis ada beberapa juga saya masih kenal. Saat ini saya bekerja untuk kantor berita Turki, Anadolu Agency, sebagai chief correspondent. Sehari-hari di Aji, saya itu aktif di divisi gender, anak, dan kelompok marginal. Jadi saya diundang oleh Bapak Ketua Aji Lusmawe, katanya sih untuk memberikan insight bagaimana kondisi perempuan, jurnalis perempuan saat ini gitu. Jadi saya udah nyiapin presentasinya nih teman-teman ya, semoga bisa kita lihat sama-sama. Nanti akan ada diskusi-diskusi tanya jawab. Saya terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan juga. Saya share screen dulu. Oke. Kelihatan kan? Aman Kak Nani. Aman ya? Oke. Aman. Kalau ke atas nih ya. Jadi ceritanya nih judulnya sesuai dengan tema yang diminta oleh teman-teman Aji Lusmawe nih, kekerasan pada jurnalis perempuan. Masih menghantui, judulnya sangat bombastis banget ya, dan memang kondisinya memang bombastis sih. Ya kan? Jadi saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu ya tentang organisasi kita. Jadi kalau teman-teman sudah tahu itu, kalau Aliansi Jurnalis Independen itu melakukan pendampingan itu nggak diskriminatif ya, jurnalis laki-laki, jurnalis perempuan, itu yang sama-sama mengalami kekerasan itu kita advokasi. Jadi jadi nggak melihat laki-laki dan perempuan itu, semuanya sama. Karena pada dasarnya ketika meliput itu jurnalis laki-laki dan perempuan mengalami kekerasan itu nyaris sama, ya diambil hak kerjanya, dipukul, dikejar, bahkan diancam, diintimidasi, hampir sama gitu loh, laki-laki perempuan semuanya mengalami. Dan teman-teman Aji Indonesia di divisi advokasinya juga punya data berapa sih setiap tahunnya atau setiap harinya jurnalis-jurnalis yang mengalami kekerasan. Kita punya datanya. Yang terakhir itu Nur Hadi ya, yang di Surabaya. Mungkin teman-teman udah tahu semua bagaimana beliau itu ketika lagi liputan, kebetulan liputannya langsung menghampiri ke sebuah pesta acara, orang yang akan mintain konfirmasi, dan ternyata dia malah dipukuli setelah itu gitu loh. Itu salah satu contoh yang lagi diadvokasi saat ini. Kemudian gambaran khusus. Jadi karena kondisi lagi COVID saat ini, itu jurnalis di Indonesia itu sangat rentan terhadap kekerasan ya. Kekerasannya kebanyakan dilakukan oleh perusahaan gitu loh. Mereka sering, atau kebanyakan dari mereka itu tiba-tiba mengalami pemecatan gitu, dipecat, di kursi panjangkan, tiba-tiba tidak digaji atau gajinya dipotong, THR tidak dikasih. Gitu. Bahkan ada juga yang kalau untuk freelance kayak Jakarta Post misalnya tempat saya kerja dulu, itu malah teman-teman jurnalisnya malah bisa dibilang disuruh untuk jangan bekerja dulu gitu loh, karena mereka nggak mampu bayar gitu alasannya. Jadi
kekerasan ekonomi itu terjadi gitu loh pada teman-teman jurnalis. Kita nggak bisa bilang apa-apa karena alasannya memang pandemi gitu. Meskipun demikian kita tetap melakukan advokasi, terutama kalau seandainya ketika dalam proses PHK tersebut itu tidak melalui yang namanya prosedur yang adil gitu untuk kita. Jadi kita juga repot juga sama isu-isu PHK ini. Kemudian juga jurnalis menjadi rentan terhadap kekerasan karena media sosial. Teman-teman kan udah tahu sekarang media sosial itu bisa membuat banyak kekerasan baru gitu. Kalau sekarang kekerasannya nggak perlu lagi datang ke rumah marah-marah atau gimana. Cukup kita mengintip media sosial seseorang, kemudian setelah mengintip isi media sosialnya itu dipublish kemana-mana gitu loh. Ini dia orang yang begini gitu loh, atau gimana gitu. Pokoknya terjadi seperti itu. Malah kalau kekerasan berbasis gender online lebih serem lagi gitu loh. Terutama nih buat perempuan ya, kebetulan putus nggak senang pacarnya, kemudian dia akan melakukan kekerasan dengan cara foto-foto, mungkin ada foto yang kurang begitu sopan, asusila atau gimana yang kebetulan di-share, dibagi, itu dijadikan cara untuk mengancam dan intimidasi. Jadi media sosial dengan pandemi itu salah satu juga masalah di mana yang membuat kondisi menjadi lebih parah gitu. Nah, saya mau mengasih tahu di sini teman-teman bahwa AJI itu kita punya 1.800 anggota di seluruh Indonesia ya. Meskipun begitu, jumlah jurnalis perempuan itu sedikit sekali loh teman-teman, itu cuma 30% dari total. Itu pun yang terdata. Ada informasi yang saya terima, katanya kebanyakan perempuan itu berhenti jadi wartawan ketika dia menikah. Gitu loh, dia nggak mau lagi jadi jurnalis, katanya, wah saya mendingan di rumah, atau orang tua saya nggak ngasih, atau suami saya nggak ngasih. Gitu. Jadi banyak yang akhirnya setelah menjadi jurnalis dia menikah, kemudian dia berhenti jadi wartawan. Kalau jurnalis laki-laki tetap masih eksis ya, karena memang banyak yang jadi wartawan itu memang laki-laki. Di beberapa tempat di kawasan Sulawesi misalnya teman-teman, itu malah nggak ada lagi wartawan jurnalis perempuan gitu loh. Jadi ketika saya ngomongin tentang kekerasan jurnalis perempuan, mereka bilang, ya jurnalis perempuannya aja juga nggak ada di sini Kak, gimana kita mau melakukan advokasi misalnya gitu. Jadi ada beberapa kawasan. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa yang namanya profesi jurnalis saat ini itu memang kemungkinan di ujung tanduk gitu. Orang-orang banyak yang saya nggak tahu ya kalau misalnya Fakultas Komunikasi di Aceh bagaimana yang kebetulan ada nggak kira-kira yang masih jadi wartawan gitu. Kebanyakan nggak ada lagi yang mau jadi wartawan, gaji kecil, tekanan kerja besar, belum lagi kadang-kadang kerja tidak kenal waktu gitu loh. Itu menyebabkan banyak orang lebih suka jadi YouTuber gitu loh. Sekolah di komunikasi tapi cita-cita jadi YouTuber gitu. Sekolah di komunikasi tapi cita-cita mau jadi influencer gitu loh. Jadi udah agak susah gitu loh. Saya nggak tahu mungkin nanti teman-teman bisa nanya di universitas kita di Aceh ini gimana. Masih ada keinginan nggak orang untuk jadi jurnalis gitu. Kemudian kekerasan pada jurnalis perempuan itu tetap ada gitu. Itu kenapa? Karena satu hal yang paling penting itu adalah sedikitnya yang namanya kesadaran gitu bahwa harus ada semacam perlindungan untuk jurnalis perempuan dari kekerasan gitu. Jadi itu kesadaran itu juga sedihnya lagi ada di tingkat media jurnalis. Jangan publik lah kita bilang. Mungkin publik masih kebingungan ya. Dalam arti saya nggak berani bilang publik tidak tahu. Mungkin banyak yang tahu, tapi karena budaya kita juga sangat-sangat patriarki, di mana-mana relasi kuasa laki-laki lebih kuat dari perempuan, kemudian ditambah lagi juga mungkin budayanya juga agak sedikit pro ke laki-laki, ditambah lagi perspektifnya juga semua orang, bahkan perempuan sekalipun juga masih belum seimbang, sehingga menyebabkan jurnalis perempuan itu rentan dari kekerasan. Jadi itu media juga gitu, newsroom-nya juga begitu, terus jurnalisnya juga begitu, baik laki-laki, bahkan perempuan pun kadang-kadang menganggap ya wajar lah karena saya jurnalis perempuan gitu loh. Itu masih terjadi, dan itu yang menyebabkan kesadaran rendahnya kesadaran itu membuat agak sulit gitu loh untuk supaya jurnalis perempuan ini bisa lepas dari kekerasan. Itu agak sedikit tantangan yang cukup besar buat kita semua. Nah, kalau pola kekerasan jurnalis itu sebenarnya sama ya, fisiknya sama kayak saya jelaskan tadi, itu pukulan, intimidasi, omelan, merebut alat kerja dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya jurnalis perempuan itu beda loh ngadepin kekerasan gitu loh. Karena dia punya sesuatu yang bukan dibilang memang berbeda, dan kadang-kadang nggak bisa dibilang tidak dialami oleh jurnalis laki-laki.
Contohnya ya, misalnya nih kalau beberapa nih ragam yang biasa dihadapi oleh jurnalis ya, di semuanya di sini ada. Ancaman kekerasan teror laki-laki perempuan, iya. Kekerasan fisik, iya. Intimidasi lisan oleh pejabat publik, iya. Pengusiran pelarangan liputan, iya. Pengerusakan data alat saluran liputan, iya juga. Pengelarangan pemberitaan, iya. Tapi kalau pelecehan seksual oleh narasumber rekan senior, ini mungkin cuma jurnalis perempuan yang saat ini ngalamin. Jurnalis laki-laki mungkin ada, tapi belum ada datanya sampai sekarang. Gitu. Upah lebih rendah. Coba deh teman-teman, tanya deh sama teman perempuannya. Kenapa kantor kita nggak pernah boleh kita terbuka soal gaji kita? Bahkan ketika ada beberapa kantor kita masuk, mereka sudah duluan bilang, jangan tanya-tanya gaji ya. Kalau nanti ada yang ngomongin gaji, berantem soal gaji, saya keluarkan. Nah, zaman-zaman dulu tuh ada semacam kepercayaan begituan, jadi orang nggak ada yang berani untuk berdebat, gaji saya berapa, gaji itu berapa. Bisa juga upah lebih rendah, itu karena ketika negosiasi juga, kebetulan jurnalis perempuan ya, nanti kan kamu banyak di rumah, nggak bisa liputan malam, jadi kamu nggak mungkin dong mintanya sama seperti jurnalis laki-laki, dan lain-lain gitu. Jadi upah lebih rendah ini biasanya banyak dihadapi oleh jurnalis perempuan. Aku menganggap ini satu dari kekerasan ekonomi. Kita sedang melakukan, belum melakukan sih, punya rencana untuk melakukan semacam survei semua AJ kota untuk memastikan memang benar nggak upah jurnalis perempuan itu lebih rendah daripada upah jurnalis laki-laki di media-media yang kemungkinan mainstream. Kalau media-media yang emang mengupah, bukan freelance ya, mengupah. Bahkan media sebesar BBC sekalipun, itu juga kemarin dulu pernah ada semacam yang heboh bahwa jurnalis perempuannya komplain karena upah dia lebih kecil daripada jurnalis laki-laki. Kemudian juga diskriminasi di newsroom. Ini saya berani ngomong begini karena saya kebetulan juga di newsroom juga. Saya bisa lihat bahwa kadang-kadang jurnalis perempuan, terutama kalau seandainya jurnalis perempuan yang nggak keras dalam artian berani atau gimana, biasanya dia ditaruh ke liputan-liputan yang baunya bau-bau rumah tangga gitu, kecantikan, gosip gitu, atau bagaimana tren jilbab terbaru gitu, nulisnya seperti itu gitu loh. Bahkan kadang-kadang liputan-liputan berat, dalam artian berat itu mungkin harus sampai malam menunggu atau yang lain-lain, itu jarang didominasi oleh jurnalis perempuan. Bahkan yang mengambil kebijakan di dalam redaksi, kendati misalnya bagaimanapun jurnalis laki-laki lebih dominan. Meskipun saya belum berani bilang meskipun saat ini banyak juga jurnalis perempuan yang menduduki level pemimpin redaksi misalnya. Tapi itu kebetulan tidak banyak gitu loh. Dan istilahnya nggak, mungkin di Jakarta ada beberapa yang begitu. Saya nggak tahu di daerah begitu nggak kejadiannya, di mana jurnalis perempuan menempati posisi yang middle ke atas gitu. Nah itu termasuk kekerasan sih sebenarnya juga gitu loh, karena itu ada hubungan dengan diskriminasi. Nah, ini pelaku kekerasan udah pasti kan, dari zaman dulu sampai sekarang sama aja sih. Pejabat pemerintah, polisi, ormas, TNI, politisi, rekan kantor sama senior. Ini data ini saya ambil di website AJ Indonesia tahun 2020. Jadi pelaku kekerasannya tuh nggak jauh berbeda, tetap aja nih orang-orang di sekitar sini juga. Gitu. Nah kemudian ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kekerasan atau pelecehan seksual, saya membedakan ini, jangan sampai ada yang bilang kekerasan seksual sama pelecehan seksual itu sama. Itu kadang-kadang ada juga di kepala beberapa orang begini gitu. Padahal jelas-jelas ini berbeda. Kekerasan pelecehan seksual pada jurnalis perempuan itu terjadi, tetapi tidak terdata secara detail. Jadi secara sporadis. Jadi misalnya kayak kebetulan ada pelatihan di mana gitu loh, ada jurnalis perempuannya gitu. Nah, jurnalis perempuan cerita nanti, masa ya Kak gitu, saya lagi wawancara bupati gitu, atau petinggi mana gitu. Tiba-tiba dia mendekati saya dan naruh tangannya di paha saya, gitu loh. Terus nanya, saya udah menikah atau belum? Terus itu salah satu pelecehan seksual ya, maksudnya karena perempuan tuh nggak punya concern, nggak setuju diperlakukan seperti itu. Tapi karena pelakunya adalah narasumber yang jelas-jelas orang penting, dia nggak berani untuk, ya ampun kok begini gitu. Nah, bukan berarti dia nggak mau, nggak berarti dia nggak mau protes maksud saya, tapi dia kaget gitu. Tapi terus habis itu dia bertanya lagi, Kak itu bagian dari pelecehan seksual nggak ya? Gitu. Terus saya mesti gimana dong? Gitu. Jadi saya jadi jijik gitu loh sama orang itu gitu. Terus ada juga yang modelnya lebih ini lagi, lebih aneh lagi gitu.
Jadi dia melakukan wartawan di satu tempat. Jadi pemimpin redaksinya suka ngeluarin statement-statement porno gitu, statement-statement yang ke perempuan gitu, misalnya joke-joke gitu loh, yang kenanya perempuan itu gitu loh. Nah, si cewek ini nggak berani untuk protes, bilang, "Pak, Bapak jangan begitu dong, Pak, itu sama aja melecehkan saya," gitu. Tapi nggak berani. Kenapa? Karena yang ngomong itu pemret. Nah, itu ada 2 jenis, 2 contoh yang paling benar saya dengar ketika ada acara pelatihan atau pertemuan gitu loh, jurnalis perempuan yang ngomong. Dan ending-nya dia akan bilang begini, "Kak, ini saya baru pertama kali loh cerita seperti ini, jangan cerita ke mana-mana ya." Gitu. Ada perasaan khawatir dan ketakutan di situ. Nah, seperti saya bilang, jurnalis tidak mau ngelapor itu kenapa? Jurnalis perempuan. Pertama malu. Pasti kan nanti ada statement-statement seperti ini. Itu sering banget itu. Iyalah, habis kamu pakai bajunya ketat. Atau padahal yang nggak pakai jilbab ketat juga diperlakukan, atau pakai jilbab juga diperlakukan hal itu gitu, sama juga gitu loh. Jadi itu bukan masalah baju gitu, masalah memang attitude-nya orang yang pelakunya aja gitu kan. Dan dia malu gitu. Apalagi kalau ketahuan, makanya tadi seperti saya cerita, teman dari satu daerah di salah satu kota itu bilang, "Kak, jangan cerita ke siapa-siapa ya, Kak, saya malu." Gitu. Dia nggak mau cerita dia. Terus kalaupun dia melapor, misalnya dia bilang sama pemretnya atau dia ngomong sama editornya, "Pak, tadi saya diperlakukan seperti itu sama narasumber." Nanti editorialnya kan ngomong, orang editornya, "Kamu nggak apa-apa kan? Nggak sampai diperkosa kan? Cuma dipegang doang kan?" Gitu kan. "Udah nggak apa-apa, yang penting kamu dapat, informasi, yang penting kamu dapat data." Gitu. Nah, itu juga agak sedikit gimana gitu kan dengernya, ya kok nggak ada ini. Apalagi kalau misalnya ternyata pelakunya itu orang yang bisa dibilang orang terkenal, yang nggak mungkin kamu bisa-bisa kamu aja, mungkin kamu geeran atau gimana, kena perempuan lagi, kena wartawan jurnalis perempuan lagi. Makanya dia merasa kalau nggak ada solusi ngapain dilaporin gitu loh. Akhirnya ya seperti itu. Jadi terakhir hal itu dianggap biasa, dianggap ya wajar-wajar saja. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, nomor 3 ya, saya lupa tulis. Ini kebetulan karena tuntutan kerja. Jadi ada beberapa jurnalis perempuan yang di daerah juga di Jakarta itu, dia melakukan liputan, misalnya liputan undercover. Jadi liputan yang menyamar gitu. Misalnya dia liputan kemana menyamar ke tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang banyak kemungkinan kekerasan gitu perempuan di situ. Jadi ketika dia liputan ke situ, dia ketemu, habis itu ada adegan dipegang-pegang atau adegan dilecehkan atau gimana, dia nggak mungkin melapor, nggak mungkin malu gitu. Karena dia undercover, dia nggak boleh ketahuan gitu. Terus dia kebingungan karena ternyata editorialnya juga nggak mau melindungi dia gitu loh. Jadi dia sering ngomong, bagaimana ya, aku liputan undercover, kalau aku diperlakukan, dilecehkan, diperkosa atau gimana, kantorku mau tanggung jawab nggak ya? Itu juga salah satu pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar. Jadi kalau bisa dibilang banyak alasan gitu kenapa kekerasan jurnalis perempuan itu terus ada gitu. Nah, memang ada sistem yang melanggengkan. Saya nggak bilang orang ya, saya bilang sistem yang melanggengkan. Bisa sistem, bisa budaya gitu. Kemudian ini terakhir ini di Jakarta ya mengeluarkan hasil survei bahwa dari 34 jurnalis perempuan yang mereka survei itu ternyata 25 mengalami kekerasan seksual. Tapi bukan Aji Jakarta aja. Saya dapat data juga dari Aji Lampung misalnya. Mereka juga melakukan semacam survei kecil-kecilan gitu. Saya nggak tahu Aji Losemawe atau Aji Banda Aceh itu melakukan hal yang sama nggak. Saya juga masih penasaran berapa sih total jurnalis perempuan yang ada di Aceh saat ini. Itu juga jadi hal yang membuat saya penasaran, tinggal berapa gitu. Apa makin banyak setelah pasca konflik atau malah makin menyusut, saya nggak tahu. Gitu kan. Jadi ini catat, 34 jurnalis perempuan yang pernah mengalami seksual itu ada 25. Macam-macam kekerasan seksualnya, mulai dari yang ringan, kadang-kadang juga nggak nyangka gitu loh, aduh kok begini ya. Tapi itu terjadi gitu. Dan sementara ketika dikonfrontasi dengan pelaku misalnya, pelaku langsung ngomong, "Ya, kamu itu kan cuma bercanda, kamu kok ngambil serius banget sih?" gitu. "Lo nggak bisa diajak bercanda lagi nih," katanya gitu. "Saya kan nggak serius." Nah, itu kata-kata yang sering banget keluar dan menjadi hal ini jadi langgeng gitu loh. Tapi saya nggak bisa menyalahkan juga ini terjadi karena
pertama mungkin masih sedikit ya, kayak saya bilang tadi awareness, terus knowledge-nya, pengetahuannya juga masih minim soal ini gitu. Mereka berpikir kalau sweet gitu, itu udah biasa aja gitu. Terus kalau perempuannya bisa komplain, "Ah, lebay bener kamu," gitu loh. Padahal tuh kalau di dalam kekerasan seksual tuh masuk juga gitu loh. Sweet nanti mungkin bisa diceritakan oleh Mbak Andi lebih detail gitu, apa-apa aja saja. Bahkan Komnas Perempuan kalau nggak salah punya sejumlah kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Hanya beberapa yang kebetulan masuk ke undang-undang, yang lainnya enggak gitu. Itu juga akan dijelaskan. Nah, dampaknya ini banyak tuh teman-teman. Dampaknya ini trauma meliput, trauma bertemu narasumber, bahkan berhenti jadi jurnalis. Nah, yang pas ngomongin pelaku di sini, ini yang paling sering banget yang kelihatan sekarang ini rekan kerja dan senior. Ini rekan kerja dan senior ini kabarnya, ini paling banyak melakukan kekerasan di sini. Di 25 kekerasan dari 34 jurnalis yang disurvei. Jadi kebanyakan dilakukan justru oleh temannya sendiri. Miris kan? Gimana sih seharusnya teman laki-laki justru harusnya nemenin dan peduli gitu sama temennya yang perempuan. Tapi justru dia yang melakukan kekerasan. Kemudian muncullah pertanyaan di sini, apakah rekan kerja atau senior itu tahu bahwa itu kekerasan atau pelecehan seksual? Itu juga ada pertanyaan. Apa dia sengaja melakukannya? Apa dia nggak tahu? Nah, ini juga harus dipertanyakan di sebelah-sebelah sininya gitu. Nah, trauma meliput, trauma bertemu narasumber berarti jadi jurnalis. Bahkan ada beberapa kasus kekerasan seksual yang kami temukan di AJI Indonesia, itu bahkan berpikir untuk bunuh diri. Jadi udah beberapa kali dia menghadapi kekerasan seksual, dan dia terakhirnya ingin, aduh kayaknya bagusan tiba-tiba ingin bunuh diri gitu loh. Jadi jangan dipikir bahwa dampak kekerasan ini ya udah selesai begitu aja, enggak, lama ini prosesnya. Bahkan untuk menghilangkan trauma juga cukup lama gitu. Makanya penting banget untuk diselesaikan. Nah, kita AJI itu kita selalu berupaya untuk mencegah dan mengadvokasi kekerasan pada jurnalis perempuan. Ya itu tugas divisi saya akui. Meskipun kadang-kadang informasi tentang kekerasan pada jurnalis perempuan ini tidak terdata atau belum ada gitu. Tapi saya berbahagia karena awal tahun ini itu udah mulai banyak jurnalis perempuan yang mulai berani melapor. Baik kekerasan seksual yang dilakukan pada dia oleh narasumber ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman. Dia ngomong, dia cerita, atau dia memberikan informasi kepada kita di AJI Indonesia gitu. Udah mulai ada gitu. Berbekal karena saya yakin bahwa ada kesadaran teman-teman perempuan bahwa mereka mengalami kekerasan, maka kita punya banyak upaya di sini. Nah, upaya-upaya yang kemungkinan akan kita lakukan dalam waktu dekat ini, itu pelatihan jurnalistik terkait advokasi kekerasan termasuk untuk jurnalis perempuan. Ini kita ada beberapa kali sudah jalan, saya nggak tahu apakah ada terusannya. Ini sudah dilakukan. Jadi advokasi kekerasan itu juga termasuk untuk jurnalis perempuan. Terus yang kedua, kami lagi sibuk membuat SOP penanganan kekerasan seksual di organisasi AJI. Jadi jangan sampai ketika ada kekerasan seksual di dalam organisasinya AJI, antara AJI dengan AJI, itu kita nggak punya mekanisme gitu. Nanti terkesan AJI itu nggak peduli gitu loh dengan anggotanya gitu. Jadi kita mencoba membuat SOP ini. Jadi kalau misalnya ada terjadi kekerasan di organisasi, kita tahu nih apa sih hukumannya, apa dipecat, apa cuma dikirimi surat teguran, atau cuma ditegur secara lisan, tergantung sebanyak mana atau seberat mana kekerasan yang dia lakukan. Kita lagi bikin ini, lagi dalam proses, bahkan kita juga minta tolong kemarin juga sama teman-teman Komnas Perempuan untuk mendampingi kita untuk ini. Kemudian kita juga membuat kurikulum tentang gender dan kekerasan seksual untuk anggota AJI baru. Jadi ada yang bilang ya, saya agak ini juga, kalau kita ngomongin tentang gender dan kekerasan seksual untuk anggota lama, pasti mereka pada bilang, ini berlebihan, ini susah, kalau anggota lama mah gimana ya gitu. Makanya kita coba anggota baru yang masuk, itu kita bikin semacam training juga gitu loh. Ini kekerasan seksual loh. Nah, ini loh kita ngomongin tentang kekerasan seksual ini aja. Jadi mereka pada tahu gitu ketika baru masuk AJI, mereka udah tahu gitu. Mereka udah tertanam di kepala. Karena cepat atau lambat yang namanya kekerasan seksual ini informasinya itu udah semakin kampanye teman-teman yang perempuan itu semakin kuat gitu loh. Jadi teman-teman AJI harus siap juga dengan pengetahuan-pengetahuan baru seperti ini. Kemudian kita juga bikin panduan peliput kekerasan seksual pada perempuan untuk jurnalis.
Teman-teman tahu kan, kita kadang-kadang meliput kekerasan seksual itu justru bikin korbannya jadi korban lagi gitu loh. Kita taruh kronologi dengan detail, habis itu namanya juga memang kita samarkan namanya, tapi di bawahnya dia tinggal di lorong ini, kabupaten ini gitu loh. Terus wawancara tetangganya lagi, ya ketahuan lah orangnya yang harusnya disembunyikan narasumbernya, justru kada tahu gitu. Pernah tuh kejadian kekerasan seksual pada anak kecil. Jadi anak sekolah di kawasan Jawa Barat itu gurunya melakukan semacam pelecehan seksual pada beberapa murid perempuan. Nah itu wartawannya dengan gagah berani itu datang dia ke sekolah itu. Jadi itu nggak dikasih data ceritanya, oh kami nggak mau komen lah gitu loh. Datang dia ke tetangganya juga nggak mau komen, tetangga korban. Tapi dia dapat data entah dari mana dapat. Jadi tulisannya begini, kepala sekolah L yang menjadi L dalam kurung berapa tahun umurnya, misalnya 40, yang menjadi kepala sekolah SD 5 yang bertempat di misalnya Depok telah melakukan kekerasan seksual gitu. Dan ini sudah tetangga L, nah mulailah dia cerita. Jadi ketahuan terakhir korbannya di sebelah mana rumahnya gitu loh. Itu juga kita lagi berpikir untuk membuat panduan kekerasan seksual ini pada perempuan dan untuk jurnalis. Dan kita nggak berharap udah jadi korban kekerasan, terus dia udah berani cerita bahwa tolong dong saya pernah diperkosa gitu loh, tolong saya diadvokasi. Tiba-tiba udah berani dia ngomong begitu, malah dia jadi korban lagi gitu loh, karena wartawannya yang mohon maaf mungkin nggak mengerti bahwa ini salah satu kekerasan juga yang mereka lakukan. Kemudian kita juga melakukan lagi melobi-lobi Dewan Pers itu untuk membuat aturan panduan imbauan melindungi jurnalis perempuan di newsroom. Aji itu nggak bisa secara serta-merta mengintervensi newsroom karena newsroom itu kan tertutup masing-masing ada ininya ya, ada otoritasnya masing-masing gitu loh. Yang bisa melakukan imbauan panduan ini adalah Dewan Pers. Jadi kita lagi mencoba bilang Pak Dewan Pers, tolong dong kita bikin imbauan yuk, kita bilang supaya jurnalis perempuan di newsroom itu jangan dibegitukan saja, kalau ada laporan kekerasan tolong ditindaklanjuti gitu loh. Ini kita juga lagi usaha ke sini. Dan terakhir, ini kita sosialisasi tentang, ini perusahaannya nggak selesai ya, sosialisasi tentang ragam kekerasan pada perempuan lewat media sosial jaringan jurnalis. Nah, ini kita juga melakukan ini. Jadi, tapi teman-teman, ketika kita meliput kekerasan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan gitu, kekerasan seksual, kadang-kadang saya selalu bilang sama teman-teman saya wartawan laki-laki, jangan berpikir bahwa ini terjadi sama orang. Coba pikirkan kalau ini terjadi sama keluarga kita. Kira-kira mau nggak kita bikin berita vulgar? Kira-kira mau nggak kita bikin berita yang membuat orang, ya ampun, ini kejadian seperti ini, detail banget itu, mau nggak? Jadi ketika jurnalis mau bikin begini, gimana caranya itu ilmu empati di dalam tubuh, ilmu compassion di dalam tubuh itu keluar. Sehingga kita menulisnya juga penuh empati gitu loh. Kalau di negara-negara lain, itu bahkan tulisan-tulisan kekerasan terhadap perempuan atau itu yang lebih difokuskan tuh ke pelakunya, bukan ke korban. Tapi kita masih berubah, kita di sini masih fokusnya ke korban daripada pelaku. Nah, ini ada banyak PR banget deh pokoknya soal-soal beginian ini yang lagi dikerjakan Maji. Tapi kita optimis ya, dalam waktu dekat ini atau mungkin setahun ke depan, teman-teman jurnalis perempuan di AJI gitu yang cuma 30% itu, kalau mengalami kekerasan mereka pasti akan cerita. Dan itu kita teman-teman jurnalis laki-laki yang kebetulan AJI atau bukan AJI atau mungkin masyarakat semuanya, kita jadi punya kesadaran untuk gimana caranya melindungi jurnalis perempuan. Nah, itu harapan dari teman-teman sih, bagaimana caranya. Mungkin ini aja presentasi dari saya, Mas Moderator. Nanti mungkin bisa kita tanya jawab. Terima kasih ya. Bang Dimas kemana ini? Halo Bang Dimas. Bang Dimasnya ke kamar mandi. Halo Bang Dimas. Ya, agak terputus aku. Oke.
Sorry, tadi jaringannya agak masalah, ada mati lampu. Oke, suaraku aman ya? Ya, insya Allah Putus aman. lagi? Oh, kapalnya. Tes, Aman. tes. Halo tes. Terdengar. Tes. Hajar. Oh, udah. Oke, terima kasih Kanani. Tadi sorry agak terputus karena lampunya mati. Walaupun sekian detik, masalah juga jadinya. Mati Baik lampu juga teman-teman, kita Bapak ya. Ibu yang berbahagia, seluruh partisipan. Iya, sering mati lampu. Kita lanjut ke pembicara berikutnya, Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia. Mbak Andi, halo. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat, salam Nusantara semua. Salam, silakan Mbak Andi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebetulnya sih apa yang mau disampaikan udah diborong semua sama Mbak Nani ya. Saya cuma mau bilang ya saya setuju sekali dengan pernyataannya Mbak Nani. Dan hal-hal yang kita perlu diskusikan adalah memang langkah kita ke depan. Tetapi untuk juga menambahkan informasi seperti tadi disampaikan, saya akan coba share screen sedikit ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan jurnalis yang hari ini kita diskusikan bersama dalam seminar virtual nasional ini yang saya rasa pasti rangkaiannya dalam ulang tahun AJI juga ya, dan selamat atas seluruh penghargaan dan juga proses-proses yang telah dilakukan bersama oleh teman-teman AJI. Nah, sebelum memulainya, perkenankan saya untuk memperkenalkan ulang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mungkin sebagian besar dari teman-teman ini sudah kenal ya, karena kita kerja cukup dekat dan kami di Komnas Perempuan juga sangat apresiasi, berterima kasih atas semua dukungan untuk kerja-kerja sebuah lembaga nasional hak asasi manusia yang didirikan dari tahun 98, berfokus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan yang tentunya nggak gampang, penuh kontroversi, kadang disalah arti dan dituding gitu ya, tapi berkat teman-teman di media massa, terutama kawan-kawan AJI, kami selalu merasa punya kawan dalam berjuang gitu. Nah, untuk kerja Komnas Perempuan memang di dalam peraturan Presiden pendirian Komnas Perempuan kami diamanatkan untuk menggunakan konstitusi, juga undang-undang ratifikasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan juga untuk menentang tindak penyiksaan, penghukuman yang kejam, dan perilakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Ini mungkin yang menjadi titik berangkat Komnas Perempuan ya, dengan misalnya dalam relasi dengan Aceh, kebetulan karena Aji Loksmawe ya, banyak sekali mungkin sikap-sikap di Komnas Perempuan yang dianggap kok menentang otonomi khusus di Aceh gitu, tapi sebetulnya tidak ada maksud untuk melakukan penentangan itu kecuali untuk sebaik-baiknya melaksanakan mandat konstitusional kita bersama menjadikan Indonesia yang lebih baik, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pada tahun 2020-2024, di mana saya bersama 14 rekan komisioner yang lain, kami mengambil 5 isu prioritas, yaitu tentang konflik dan bencana, termasuk pandemi COVID-19 yang sudah kita hadapi cukup panjang, lebih dari 1,5 tahun ini, juga perempuan tahanan dan serupa tahanan, ini terkait langsung dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 tentang kekerasan seksual, dan juga perempuan pekerja yang kondisinya hari ini sebagian besar adalah kawan-kawan perempuan yang bekerja di sektor informal dan karena itu tidak terjangkau oleh hukum di nasional maupun di lokal. Dan yang terakhir, isu prioritas kami adalah penguatan institusi. Sebagai informasi saja, saat ini ada 3 orang kawan komisioner yang laki-laki,
termasuk juga 3 orang komisioner yang penyandang disabilitas. Jadi Komnas Perempuan juga sedang bergerak menjadi sebuah lembaga yang lebih inklusif. Kami ber-15 datang dari ragam pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang memang dianya adalah aktivis selama ini dengan rekam jejak yang tentunya lebih dari 15 tahun. Ada teman-teman peneliti dan akademisi, ada juga para tokoh-tokoh agama mendalami keagamaannya masing-masing, dan juga praktisi hukum, birokrat, dan sebelumnya ada purnawirawan kepolisian dan hakim. Dan memang harus berlatar belakangnya beragam karena ini sesuai dengan acuan internasional tentang Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Kantornya cuma ada 1 di Jakarta, dan kalau bekerja dengan teman-teman di daerah itu dalam relasi yang bersifat mandiri dan juga setara, jadi bukan kantor perwakilan. Nah, di dalam kesempatan ini karena dimintakan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan jurnalis, saya ingin membagi dalam 3 topik saja, yaitu menguatkan bagaimana kita membaca kekerasan terhadap perempuan jurnalis dari pengalaman global, dan saya ingin menyajikan 2 hasil riset internasional, yaitu tentang kekerasan di ranah offline dan juga online. Lalu agenda yang kedua yang ingin saya bahas dengan teman-teman adalah menekankan kembali hal-hal yang terutama tadi sudah disajikan oleh Mbak Nani tentang kondisi di nasional terkait dengan tren kondisi kekerasan terhadap perempuan jurnalis, dampak situasi pandemi COVID-19, dan keterhubungannya dengan kondisi kekerasan terhadap perempuan pada umumnya. Serta tentunya yang ketiga yang patutnya mendapatkan juga ruang untuk kita diskusikan lebih banyak setelah kita mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi adalah langkah kita ke depan. Bagaimana kita menyikapi persoalan di tengah ruang juang yang ada dan agenda apa yang dapat kita ajukan. Untuk pengalaman global, saya ingat ada sebuah dokumen yang sangat menarik yang dilakukan oleh International Women Media dan untuk Freedom of Journalism juga di tahun 2013. Nah, ini merupakan hasil survei global sebanyak 1.078 responden di 6 benua. Dan ada 4 hal yang paling utama yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah soal bagaimana perempuan jurnalis menghadapi intimidasi, ancaman, dan penganiayaan. Persis seperti tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, hal intimidasi, ancaman, dan penganiayaan ini juga dilakukan terhadap laki-laki jurnalis gitu. Nah, yang perempuan jurnalis juga menghadapinya, 65% diantaranya pernah alami itu dalam kaitannya kerjaan. Yang menarik adalah 32 pelaku diantaranya adalah atasan dan mayoritas adalah laki-laki ya, dan hanya sekitar sepertiga yang melaporkan pada mekanisme internal di kantor berita tempat mereka bekerja masing-masing ataupun kepada polisi. Nah, ini ketika kita baca dokumennya, ternyata bentuk intimidasi, ancaman, dan penganiayaannya juga sangat spesifik gitu, dan biasanya direkatkan dengan peran-peran gender mereka. Yang kedua, kekerasan fisik. Jadi langsung ada penganiayaan, pemukulan, dan yang lain-lain. Ini dialami oleh 1/5 dari responden. Oh, ini ada typo, minta maaf. Hampir setengahnya kalau untuk langsung bentuknya penganiayaan dan pemukulan, itu hampir setengahnya terjadi di lokasi pencarian berita, 8%-nya di kantor atau tempat dia bekerja. Langsung ya, tempat kerja kan extended-nya sampai ke tempat lokasi pencarian berita, tapi 18% ini memang di kantor tempat ia bekerja gitu. Nah, pelaku terbanyak untuk kekerasan fisik langsung itu adalah orang yang tidak dikenal, tapi ada sekitar 20% adalah polisi ataupun aparat yang hadir pada saat mereka sedang peliputan dan narasumber gitu. Namun memang kalau kita lihat dari tren pelaporan ini nggak hanya di Indonesia ya, tapi secara global ternyata hanya 1/3 yang melaporkan kasusnya. Tentunya menarik untuk mencari tahu apa saja alasan kenapa orang tidak melaporkan kasusnya, dan terutama ternyata kalau kita baca laporannya itu terjadi karena kondisi-kondisi ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar ataupun juga ada ketidakpercayaan pada sistem yang akan menangani laporan kasusnya. Hampir setengah dari responden ini menyatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual
dan juga 15% diantaranya mengalami serangan seksual. Nah, serangan seksual itu bentuknya udah sampai meraba ya, meraba, memaksa, percobaan perkosaan dan perkosaan gitu. Sedangkan yang mereka sebutkan sebagai pelecehan seksual itu lebih banyak bentuknya komentar-komentar ataupun lelucon seperti yang disampaikan. Nah, dan kekerasan seksual ini ternyata sebagian besar itu mayoritasnya lebih 60% lebih itu dilakukan oleh atasan dan rekan kerja. Ini ketahuan ngerjainnya agak buru-buru ya kawan-kawan, jadi banyak banyak typo, minta maaf nanti edisi terakhir akan saya bersihkan. Lalu soal kesiapan, pencegahan, dan pelindungan. Nah, ternyata hanya 1/3 dari tempat kerja yang serius melakukan upaya penyelamatan pada jurnalis perempuan ketika menghadapi kondisi kekerasan ini. Dan hanya sekitar kurang dari 1/5 dari tempat kerja ini yang sudah hanya 1/3 yang serius melakukan upaya penyelamatan, tapi kalau dia kaitannya dengan pelecehan seksual ternyata berkurang lagi jumlahnya tempat kerja yang akan menyikapi ini secara serius. Jadi hanya kurang dari 20% gitu. Dan kurang dari 1/3 yang kemudian mendapatkan dukungan dari tempat kerja untuk konseling terkait dengan kekerasan yang mereka alami. Ini berarti 2013 berarti sudah hampir 8 tahun yang lalu ya survei global ini. Nah, pada tahun 2021 dilakukanlah sebuah kajian yang lebih menyeluruh tapi kaitannya dengan kekerasan online. Ini baru saja dilansir di bulan April tahun 2021 dan jumlah yang ikut serta di dalam survei ini ada 901 perempuan jurnalis di 125 negara ya, dengan mereka juga memeriksa 2 platform besar yaitu Facebook dan Twitter. Jadi ada sekitar 2,5 juta posting yang mereka kaji gitu, dan ada interview juga yang mendalam kepada 173 orang gitu. Nah, dari informasi ini ada beberapa highlights data saja, nanti teman-teman bisa baca dokumennya secara lebih lengkap. 73% dari jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan online, 25%-nya terkait dengan kekerasan fisik, yang 13%-nya diarahkan orang terdekat. Nah, ini terutama dialami oleh perempuan jurnalis yang sudah berkeluarga ya, jadi ancamannya diarahkan kepada pasangan atau kepada anaknya. 20% ini akhirnya mengalami betul-betul mengalami kekerasan fisik, bentuknya penganiayaan ataupun pemukulan bahkan percobaan pembunuhan yang sebetulnya sudah berawal dari ancaman yang ia terima secara online. Akibat dari kekerasan online ini, saya lupa menuliskan bahwa pada kekerasan ini juga sebagian besar menyatakan bahwa mereka mengalami kekerasan yang bersifat seksual ya, lebih dari setengahnya. Nah, akibat dari kekerasan secara online ini 26%-nya mengalami gangguan kesehatan jiwa, 11%-nya kemudian mengalami gangguan yang besar sampai dia tidak bisa bekerja dengan baik, dan 4%-nya akhirnya mengundurkan diri. Ketika kita kaitkan dengan persoalan identitas gender, kita perlu ingat bahwa dia juga bertaut dengan identitas-identitas lainnya yang kerap kita sebut dengan intersectionality. Dan hasil survei ini menunjukkan bahwa memang ras, agama, dan orientasi seksual dari si perempuan jurnalis ini meningkatkan kerentanannya pada kekerasan online. 25% melaporkan kasusnya, tetapi seperti tadi, ini nggak jauh beda ya kayaknya ya Kak Nani ya, dan kawan-kawan sekalian dengan yang tadi disampaikan. 10%-nya nggak mendapatkan respon, 9%-nya diminta untuk lebih tegar gitu. Jadi dan 2%-nya dituduh untuk memprovokasi kekerasan. Sekalipun kalau kita lihat berarti cukup banyak juga dari 25% ini yang kemudian direspon sekalipun dukungan yang diperoleh tidak secara utuh. Dan hanya 11% yang kemudian dibantu untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian. Ini konteks yang dihadapi secara global ya di mana-mana. Salah satu yang menarik adalah kawan di Al Jazeera ya, dia menuliskan bagaimana yang pertamanya dia mendapatkan posting terkait dengan isu yang sedang dia dia liput, dan posting yang pertama itu cuman bilang gini, kalau kamu baca berita, karena dia news anchor juga, kalau kamu baca berita, kamu akan lihat di screen dan itu ada tulisan, dan sebetulnya di belakang screen itu ada pistol yang sedang menunggumu untuk menembakkan peluru gitu. Jadi lama-lama dia kan ketakutan.
gitu. Tapi kemudian dari ancaman itu dia bertumbuh lagi jadi apa namanya melakukan, saya sekarang lupa nama istilah kekerasan berbasis gender online-nya. Jadi menggunakan badannya, menggunakan wajahnya yang ditempelkan ke tubuh dalam kondisi telanjang, yang itu kemudian disebarkan akunnya dihack, kemudian disebarkan meluas ke semua rekan kerjanya dengan menggunakan akun ofisial di kantor berita itu, gitu misalnya. Jadi ini adalah pertumbuhan dari kekerasan online atau daring yang dihadapi oleh perempuan jurnalis yang sebetulnya dia step by step tuh akan terus-menerus menjadi lebih intens dari langkah ke langkah, tetapi tempat kerja biasanya sangat tertinggal dalam menyikapi upaya untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada jurnalis perempuan. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan pada kondisi nasionalnya, kita lihat tadi ya pengalaman umumnya sebetulnya seperti yang disampaikan, jurnalis perempuan juga hadapi ancaman dan tindak kekerasan fisik dan keselamatan jiwa, juga eksploitasi dalam pekerjaan, tetapi dia memiliki persoalan lain berbasis gender, misalnya soal jenjang karir, dukungan pada hak maternitas, dia juga bisa jadi berhadapan dengan kekerasan di dalam rumah tangga atau relasi personal lainnya. Dan tadi sambil mendengarkan saya lihat ada pertanyaan tentang upah berbeda untuk pekerjaan yang setara. Tapi saya juga ingin meng-highlight, sekalipun tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nani, kekerasan seksual yang merupakan hasil kajiannya teman-teman di AJI tentang bahwa 25 dari 34 perempuan jurnalis yang disurvei pernah mengalami kekerasan seksual ya, bentuknya pelecehan verbal, serangan seksual termasuk perkosaan. Pelaku kekerasan seksualnya ada yang pejabat publik, sesama jurnalis ataupun atasan, tetapi yang juga mengkhawatirkan adalah 63% diantaranya tidak melaporkan kasusnya gitu. Nah kalau kita lihat dalam situasi pandemi ini, kawan-kawan jurnalis perempuan juga menghadapi peningkatan resiko baik itu terpapar pada COVID-19 maupun pada terpapar pada COVID-19 karena kawan-kawan tetap bekerja ya. Ketika orang bekerja dari rumah kan banyak kawan-kawan jurnalis yang tetap bekerja, harus hunting ke tempat kerja. Tidak semua narasumber ataupun semua liputan bisa digantikan dengan misalnya kita menggunakan Zoom atau perekaman yang lainnya. Tapi juga soal durasi kerja ini kan juga terkait dengan stamina ya, yang sangat sebetulnya mempengaruhi kapasitas kita untuk mempertahankan diri terpapar dari COVID-19, serta tidak semua rekan jurnalis dibekali dengan dukungan prokes. Beberapa kali, misalnya di Komnas Perempuan, kawan-kawan jurnalis datang tidak bisa membuat, kan kalau di Komnas Perempuan, kawan-kawan jurnalis tuh nggak bisa masuk ke dalam kantor kecuali menunjukkan surat sudah swab gitu misalnya. Nah, ternyata banyak teman-teman yang kemudian saya tanya, mereka nggak selalu bisa memiliki akses pada swab test itu gitu. Juga ada yang tidak secara reguler ya diagendakan gitu sebagai cara untuk mencegah keterpaparan pada COVID-19 dan upaya penanganan dini seandainya memang sudah terpapar. Nah, kita juga melihat bahwa kawan-kawan perempuan jurnalis itu juga harus menghadapi beban yang berlipat ganda akibat perubahan dinamika di dalam rumah tangganya terkait dengan kebijakan pandemi COVID-19, misalnya soal bekerja dan belajar dari rumah. Karena kan kawan-kawan yang sudah berumah tangga, punya anak kecil, misalnya tidak punya ART, tidak punya sokongan keluarga extension gitu, mau tidak mau ya dia harus jadi orang yang menemani proses belajar anaknya, tapi juga harus melayani anggota keluarga yang lain gitu. Dan ini sangat melelahkan. Kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, sekalipun laki-laki dan perempuan sama-sama, durasi bekerja di dalam rumah tangga itu menjadi lebih besar setelah kebijakan pandemi COVID-19 diberlakukan, terutama terkait dengan PSBB. Tapi yang perempuan itu jumlah waktu yang ia gunakan untuk pekerjaan di dalam rumah tangganya tuh lebih panjang, sekalipun dia juga harus berhadapan dengan beban pekerjaan di kantornya gitu. Dan akibatnya jumlah perempuan yang mengalami keletihan jiwa masa pandemi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki.
Soal kekerasan online ini juga menjadi meningkat ya, karena memang intensitas penggunaan teknologi informasi komunikasi kita menjadi sangat tinggi, tetapi juga karena aktivisme kita offline dan online itu semakin apa namanya bertaut ya, jadi nggak bisa dipisahkan antara peristiwa online dan offline itu. Ini juga sebetulnya echoing ataupun menguatkan temuan yang ada di tingkat internasional bahwa teman-teman yang menghadapi ancaman kekerasan di ranah online itu biasanya akan berkait dengan apa yang terjadi di ruang luringnya. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Ini terkait sebelumnya memang sebelum pandemi ya, ini sudah satu diskusi sendiri tentang dampak digitalisasi pada media massa, bukan saja karena misalnya media-media konvensional bertukar posisi gitu, tetapi juga dengan pola konsumsi berita yang ada di dalam publik itu sebetulnya tidak serta-merta mendukung kehadiran teman-teman jurnalis gitu. Jadi orang lebih tertarik pada misalnya berita-berita yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Serta kalau kita lihat kerentanan perempuan pada PHK itu memang lebih tinggi ya, 1,8 kali lipat. Ini hasil dari kajian McKinsey 2020. Nah, minta maaf. Nah, ini efek dari tethering dari handphone. Jadi kalau handphonenya berbunyi terpaksa terhenti. Minta maaf. Nah, kalau tadi agenda ini ingin saya kaitkan dengan tren kekerasan terhadap perempuan secara umum. Kalau kita lihat tadi saya bercerita bagaimana dampak pandemi pada dinamika rumah tangga yang juga mempengaruhi kondisi perempuan jurnalis. Di Komnas Perempuan, data catatan tahunan Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa proporsi kasus mayoritas yang dilaporkan sampai saat ini masih KDRT, dan ini sangat terkait dengan kondisi pandeminya karena semua orang berkumpul dengan cukup intens di dalam rumahnya, tetapi juga ada situasi-situasi relasi personal yang semakin tegang ketika dampak lanjutan dari pandemi, misalnya kondisi ekonominya ataupun kondisi sosial ketika mereka nggak bisa bertemu dengan banyak orang gitu ya dalam kondisi yang seperti dulu. Ada peningkatan kasus kekerasan seksual yang cukup signifikan baik itu di personal maupun di ranah publik, dan terutama lonjakannya terjadi di kasus-kasus kekerasan seksual di ruang siber, hampir 3 kali lipat sebetulnya dibandingkan dengan tahun 2019. Dan kita juga menghadapi kriminalisasi yang terjadi pada kawan-kawan penyintas KDRT, pejuang lingkungan, dan pembela HAM. Termasuk yaitu tadi kemungkinan dari teman-teman jurnalis, termasuk perempuan jurnalis, untuk menghadapi kriminalisasi akibat liputan-liputan yang dikerjakan. Terakhir, dengan mengetahui situasi yang ada, kita tahu bahwa sekali lagi kerentanan perempuan jurnalis pada kekerasan itu pertama dia berlapis, dia sama dengan apa yang dihadapi oleh rekan-rekan yang laki-laki, tetapi karena peran dan posisi gendernya itu menempatkan dia menjadi lebih rentan pada beberapa bentuk kekerasan yang sangat khas perempuan, seperti kekerasan seksual maupun diskriminasi-diskriminasi yang sangat spesifik dialami oleh perempuan karena posisi gendernya tadi seperti yang disebutkan terkait dengan jenjang karir ataupun dukungan pada hak maternitasnya dan lain-lain. Karena itu untuk langkah ke depan saya pikir secara singkat saya ingin menunjukkan ada 4 ruang yang kita perlu intervensi bersama. Yang pertama adalah di tempat kerjanya sendiri. Jadi memang tadi ada SOP, ada pedoman, ada yang lain-lain. Kami himpun saja menjadi mekanisme pencegahan dan penyikapan kekerasan berbasis gender gitu ya terhadap perempuan, dan tentunya bisa extension pada rekan yang laki-laki. Lalu juga membangun kebijakan-kebijakan untuk langkah afirmasi menghapuskan diskriminasi di tempat kerja. Yang kedua adalah melalui sistem hukumnya. Kita perlu sama-sama menguatkan upaya pelindungan pada kerentanan khas perempuan, terutama pada kekerasan seksual melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ataupun juga pelindungan terhadap tindak penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual ataupun penganiayaan dan lain-lain bisa melalui RUU KUHP.
Dan juga mungkin nanti kita bisa sama-sama lihat ya daftar prolegnas lain di mana ada undang-undang yang mungkin bisa turut membantu pelindungan dan dukungan bagi kawan-kawan jurnalis dengan perhatian spesifik pada kerentanan perempuan jurnalis. Yang berikutnya adalah di lingkup keluarga atau relasi personalnya, karena ini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kiprah perempuan jurnalis di ruang kerjanya. Jadi kita mungkin perlu mendorong dialog-dialog untuk perbaikan relasi timpang, berbagi kerja domestik, beban domestik itu sehingga dia menjadi lebih apa ya, lebih setara gitu ya, dan beban yang berlipat ganda bagi perempuan jurnalis ini dapat sedikit berkurang. Dan yang terakhir adalah organisasi, kami sangat apresiasi pada langkah yang sedang diambil oleh AJI untuk mengembangkan pedoman dan juga mendorong Dewan Pers untuk lebih proaktif, karena itu mekanisme untuk pencegahan dan penyikapan kekerasan berbasis gender ini saya pikir menjadi ruang yang dapat kita kerjakan bersama-sama, termasuk juga untuk pendidikan dan penguatan kapasitas. Nah, saya ingin juga meng-highlight sebagai akhir dari presentasi saya, dan mungkin secara organisasi kita juga perlu membayangkan bentuk-bentuk dukungan kesehatan mental lainnya. Saya sungguh mau meng-highlight ini karena banyak dari kita sebenarnya dalam posisi yang burnout, bukan saja beban kerja ataupun beban keluarga, tapi banyak dari kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi gitu akibat dari situasi pandemi COVID-19 ini. Saya pikir sebagai pengantar, saya selesaikan di sini saja, dan terima kasih atas konsentrasi perhatiannya rekan-rekan sekalian, dan saya siap mendiskusikan beberapa poin diskusi, baik itu kondisi maupun rekomendasi langkah kita ke depan. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Andi. Materi yang sangat luar biasa, sehingga bikin tobat ini para laki-laki agar tidak suka menggunakan kalimat yang berbau pelecehan. Nah, terima kasih Mbak Andi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Tengku Muhammad Rizwan Haji Ali, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Lok Sumawe. Kepada Tengku Rizwan saya persilakan. Tengku Rizwan. Belum ya. Oke. Suara saya bisa didengar? Sudah, aman Pak. Udah bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati para pembicara, Mbak Nani, Mbak Andi, dan yang saya muliakan dan saya hormati seluruh peserta kegiatan webinar pada hari ini. Saya merasa terhormat sekali berada di forum ini setelah mendengar presentasi yang sangat luar biasa dari Mbak Nani dan Mbak Andi tentang kondisi empiris keberadaan dan nasib ya, perempuan dalam konteks kekerasan, wabil khusus ya, kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang hari ini menjadi tema yang diangkat dalam webinar pada hari ini. Saya bisa di-share nggak? Bastid? Bang Rahmat matiin dulu share-nya. Share-nya matiin dulu. Karena kita nggak bisa kita share nih. Oh, ini halaman Rahmat ya? Sebentar. Ini halaman Rahmat. Oke. Tin, silakan. Oke, sambil menunggu Basti ya. Udah pada masuk? Udah ya?
Yang saya muliakan seluruh peserta webinar pada hari ini, tentu saja materi yang akan saya sampaikan ini sangat berbeda dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Nani maupun oleh Mbak Andi dari Komnas Perempuan ya. Jadi kalau saya mentamsilkan mungkin ini adalah satu pembahasan tentang yang bersifat normatif sekali tentang bagaimana Islam melindungi perempuan, dan apa yang disampaikan oleh Mbak Nani dan Mbak Andi tadi itu sesuatu yang bersifat empiris sekali. Apa yang saya dengar tadi dari presentasi dari dua pemateri ini itu menunjukkan bahwa memang kondisi kita dalam berbangsa dan bernegara, termasuk nasib perempuan di dalam peliputan-peliputan yang mereka lakukan dalam bidang jurnalisme ini, memang tantangannya tidak mudah. Saya ingin mengatakan bahwa yang pertama, resiko pembawa berita itu memang seperti itu ya. Ada risiko ketika kita menjadi pembawa berita. Dalam bahasa Arab, pembawa berita itu disebut dengan nabi ya. Istilah secara leksikal, tapi bukan makna nabi yang seperti yang dimasukkan oleh syariah ya. Jadi orang yang membawa berita itu tentu saja memiliki banyak sekali tantangan dalam membawa dan menyampaikan berita. Apalagi berita tersebut terkait dengan sesuatu yang ada orang atau sekelompok orang atau ada kekuasaan yang ingin menyembunyikannya, maka risiko untuk membawa berita dan menyampaikan berita tersebut kepada orang lain menjadi lebih besar risikonya. Oleh karena itu, maka kalau kita melihat Islam bagaimana melindungi perempuan, itu kalau kita melihat sejarah kelahiran Rasulullah SAW itu, ketika itu perempuan sebelum Islam datang pada periode jahiliyah itu atau era-era kegelapan itu memang kondisinya sangat memprihatinkan, diperlakukan oleh satu kebudayaan yang memang tidak begitu beradab dalam konteks melihat perempuan. Tetapi ketika Rasulullah datang, maka perempuan tersebut dilindungi, kemudian diberikan hak-hak sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam satu hadis yang terkenal itu disebutkan, bisa dilihat di sini, secara normatif kita bisa mengatakan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku hormati? Rasulullah menjawab 3 kali, ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Pengulangan 3 kali terhadap ibumu ini secara tekstual itu dipahami dalam konteks tafsir bahwa pemuliaan terhadap perempuan dalam hal ini ibu itu lebih besar diberikan oleh Islam, sehingga sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ini diberikan penjelasan yang begitu kuat oleh Rasulullah bahwa ibu mereka itu harus mereka hormati. Dan kita harus ingat bahwa kita ini berasal dari ibu, kita berasal dari perempuan. Dan apabila ada orang laki-laki atau siapapun yang tidak melindungi perempuan, tidak menghormati perempuan, itu sama dengan dia tidak menghormati ibunya, sama dengan dia tidak menghormati kakaknya, tidak menghormati adiknya yang perempuan. Karena kalau kita melihat dari perspektif ini, maka semua orang itu akan menghormati perempuan. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah mengatakan an-nasu sawasiyah. Manusia ini sama, dia setara seperti laksana gigi sisir. Kata melihat sisir itu sama. Nah, kemudian ada hadis lain yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi hadis-hadis yang sangat banyak ini bertebaran di dalam literatur Islam itu menunjukkan bahwa secara normatif Islam itu sangat memberikan posisi penting dan sangat menghormati perempuan. Selanjutnya silakan. Ada kisah perempuan yang bekerja di dalam Islam pada masa Rasul, namanya Zainab bin Abdullah As-Saqafiyah. Beliau ini adalah tulang punggung keluarga. Dia bekerja walaupun dia memiliki suami, tapi dia bekerja, dia menafkahi suaminya dan juga menafkahi anak-anak yatimnya. Jadi beliau punya istri, punya suami, dan juga punya anak yatim dari suami pertamanya. Nah,
ia meminta izin kepada Rasulullah untuk bertanya bagaimana posisi dia ini kalau dia bekerja untuk menafkahi suaminya dan menafkahi anak yatim yang dipeliharanya. Rasulullah menjawab bahwa dia mendapatkan 2 pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah, yaitu menafkahi anak-anaknya yang yatim dan menafkahi suaminya. Itu dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala qarabah. Jadi ketika perempuan ini bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh Islam, maka sebenarnya dia memiliki keuntungan-keuntungan dari sisi nilai pahala menurut tinjauan agama. Itu. Nah, kemudian ada satu hadis dalam riwayat Hakim dari Ibnu Abbas, ini yang sangat banyak disukai, ini disampaikan, itu khairukum linnisa, sebaik-baik kamu adalah orang laki-laki atau siapapun yang paling baik terhadap perempuan. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada perempuan. Ini hadis ini disebutkan dalam Jami'us Shaghir dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Hakim ya. Itu menunjukkan bahwa salah satu kriteria seorang suami yang baik, seorang kawan yang baik, seorang atasan yang baik, seorang rekan kerja yang baik adalah rekan kerja tersebut menghormati, memperlakukan, memuliakan perempuan, memuliakan ibunya, memuliakan adiknya, memuliakan temannya yang perempuan, memuliakan istrinya. Nah, ini yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW. Demikian juga ada hadis lain yang menyebutkan ada seorang sahabat Talhah bin Muawiyah As-Salami. Beliau datang kepada Rasulullah dan mengatakan niatnya untuk berjihad. Rasulullah kemudian bertanya kepada Talhah ini, apakah ibumu masih hidup? Talhah menjawab, masih. Rasulullah mengatakan, kokohkan kakinya. Di situ ada surga. Menunjukkan bahwa dia dianjurkan untuk melayani dan berkhidmat kepada ibunya dibandingkan untuk berangkat jihad, karena di situ ada surga. Selanjutnya, Ibu Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjutkan. Nah, itu konteks yang pertama dari konteks dari kacamata Islam. Kemudian dari konteks perlindungan perempuan dalam konteks masyarakat Aceh itu, saya mencoba melihat secara arsitektural rumah Aceh itu adalah rumah yang memiliki ruang privasi kepada perempuan. Ada yang namanya seramoke atau serambi depan, itu untuk umum, untuk publik yang terbuka. Kemudian ada ruang tengah yang disebut dengan rumah inang. Posisi rumah inang atau rumah untuk perempuan ini, rumah induk ini lebih tinggi daripada serambi depan dan daripada serambi belakang. Dan ini dalam pembacaan saya secara arsitektural itu menunjukkan adanya penghormatan dan ketinggian posisi perempuan di dalam struktur, di dalam rumah adat Aceh. Dan ini memang bisa saja kita memaknai dalam bentuk yang lain, tetapi secara dalam konteks bahwa perempuan memiliki ruang privasi yang terlindungi itu bisa kita temukan di dalam konsep rumah Aceh itu yang disebutkan rumah inang. Dan disitulah perempuan berkumpul, berdiskusi, kemudian bertukar pikiran, dan mereka aman di situ karena di sampingnya itu ada perlindungan 2 serambi, yaitu serambi belakang dan serambi depan. Sehingga posisinya berada di tengah itu aman dari pengintipan, misalnya dari orang-orang yang ingin mengintip, aman dari keinginan-keinginan jahat dari orang-orang lain. Kemudian dari sisi kanun ya, di Aceh itu terdapat kanun nomor 6 tahun 2009 yang dengan titel yang sangat kuat, saya kira, pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dan di dalam kanun tersebut disebutkan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan kepada perempuan dalam segala aspek kehidupannya. Jadi perempuan dalam kanun ini diberikan jaminan, diberikan perlindungan di dalam aspek kehidupannya. Ini dari sisi normatif ya. Bagaimana pelaksanaannya? Ya seperti yang sudah disampaikan tadi itu, mungkin perlu ada lagi penguatan dan advokasi terhadap kanun ini supaya bisa diberlakukan dengan baik.
Kemudian ada pasal 19, yaitu ada kewajiban pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang mereka lakukan, itu harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, upaya melindungi perempuan mungkin ini menurut saya ya, mungkin saja saya keliru ya, mungkin saja saya salah karena atau bias dalam menyimpulkan atau melihat bagaimana kita melindungi perempuan jurnalis itu. Yang pertama, memastikan perangkat hukum itu memberikan perlindungan kepada aktivitas jurnalis. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, setiap pembawa kabar itu memiliki resiko. Kita tahu bahwa dalam sejarah itu selalu saja yang membawa kabar, membawa perubahan, pembaharu, itu pasti memiliki resiko dan tantangan. Oleh karena itu, perlindungan kepada mereka itu harus lebih besar. Kemudian penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan atau pelaku kekerasan seksual. Saya punya anak perempuan, punya ibu, punya adik, punya kakak, punya istri, tentu saja saya akan marah sekali seandainya ada pelecehan, ada tindak kekerasan seksual kepada keluarga saya. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, seperti disampaikan oleh Dimas tadi itu. Apakah gurauan-gurauan yang selama ini kita sampaikan itu bagi kita adalah sebuah candaan dan gurauan, tetapi dalam perspektif yang disampaikan oleh Mbak Nani dan oleh Mbak Andi tadi, itu dikategorikan sebagai pelecehan. Dan awareness dan kesadaran ini harus tumbuh di dalam kebudayaan masyarakat kita, sehingga yang dimaksud dengan pelecehan dan kekerasan seksual itu bukanlah kekerasan dalam makna fisik saja, tapi juga ada kekerasan verbal atau pemberian kode-kode tertentu secara isyarah, itu juga menunjukkan satu tindakan pelecehan. Kemudian meningkatkan profesionalitas jurnalis perempuan. Saya bukan jurnalis, tapi saya bergaul dengan banyak sekali jurnalis. Saya bergaul di AJI dan kawan-kawan yang lain. Kita harus mengakui keterbatasan kita dalam kondisi hari ini. Profesionalitas kita memang ada juga kekurangan dan kelemahan, sehingga di dalam pemberitaan itu kadang-kadang itu menjadi celah bagi orang lain untuk mempergunakan kelemahan itu sebagai ajang untuk melakukan tindak kekerasan. Kemudian menjaga kode etik jurnalistik secara konsisten, dan kode etik itu seperti sebuah pedoman yang tidak bisa tidak dilakukan oleh jurnalis. Dan kalau kode etik ini berjalan, saya kira apa yang disampaikan tadi itu, pertama perempuan bisa menegakkan karismanya sebagai jurnalis di depan narasumber. Dia memiliki satu baju yang melindunginya disebut dengan kode etik, tetapi baju itu bisa melindungi dia kalau dia memakai baju itu dengan benar dan konsisten. Kemudian menjaga perilaku dan tata pergaulan dalam Islam dan kebiasaan setempat. Kita tahu bahwa memang ada universalisme, ada nilai-nilai universal yang terkait dengan tata pergaulan, tapi juga ada hal-hal yang lokal yang mungkin juga harus kita adaptasikan, sehingga di dalam peliputan, dalam pergaulan kita itu bisa membaca di mana kita berada, bagaimana kita bergaul, hal-hal apa yang kira-kira di situ sensitif dan masih harus kita perjuangkan untuk kita rubah. Tapi kalau kita tidak adaptif, ya, tidak membaca kebiasaan-kebiasaan setempat, itu bisa saja kita akan jadi korban dari suasana yang tidak kita pahami di situ. Kemudian tadi menjaga dan melindungi diri dengan tetap berpenampilan yang sopan dan melindungi kita sehingga kita dihormati oleh orang lain, walaupun orang lain punya keinginan jahat terhadap kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini hanya satu sharing saja, karena ini mungkin Aji Lusmawe ingin menjadi Aji yang lebih syariah, kata Dimas ya, sehingga menampilkan saya di sini untuk berbicara tentang isu ini. Mohon maaf Mbak Dani, mohon maaf Mbak Andi ini dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada seluruh yang lain. Saya mohon izin karena ini waktunya asar, saya sholat dan kemudian saya harus ke rumah sakit untuk mengurus ibu yang harus masuk rumah sakit sebentar lagi, harus mencari supaya ada kamar lah untuk ibu saya yang sedang dibawa dari kampung menuju rumah sakit di Lusmawe.
Itu saja Dimas, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa bergabung dalam diskusi lanjutan pada hari ini. Mudah-mudahan Aji lebih sukses dan perlindungan terhadap perempuan dalam peliputan-peliputan di media yang di mana mereka bekerja menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizwan. Terima kasih. Mbak Andi dan Kak Nani serta teman-teman berbahagia, Tengku Rizwan ini Ketua PCNU Loksmawe sejak beliau jadi mahasiswa itu sudah bersama Aji. Beliau ini dosen saya di kampus, senior saya juga. Dan ketika kita buat acara itu, Aji itu semakin NU sekarang. Nah, semakin NU. Tradisinya sudah ke NU-an. Jadi misalnya konsumsinya itu sudah ada kacang rebus, pisang rebus, jagung rebus begitu. Jadi sudah sangat NU lah. Terima kasih ini Tengku Rizwan. Nanti kami berkunjung mungkin setelah di rumah sakit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tengku Rizwan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambung diskusi kita. Sudah ada beberapa pertanyaan. Bukan beberapa, panjang ini rupanya. Banyak pertanyaannya. Pertama saya baca dulu, mungkin ada yang bisa digabung-gabung kali pertanyaannya gitu ya. Pertama untuk Kanani Afrida, dari Julfikar Hussein, Aji Loksmawe, tapi sekarang sedang bertugas di Kabupaten Aceh Tenggara. Pertanyaannya itu bagaimana soal perlindungan terhadap kasus-kasus doxing yang lagi ngetren di Indonesia. Terus itu dari Rosemary. Ya, Rosemary ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan Julfikar Hussein. Perempuan kerap mengalami persekusi saat meliput isu KBB, mengalami double kekerasan katanya. Pertama dia perempuan dan kedua pertanyaannya adalah apakah ada risk mitigasi untuk peliputan yang jenis ini. Silakan Mbak Nani dulu sebelum nanti kita ke Mbak Andi. Makasih banyak Bang Jul dan Mbak Mary dan Kak Mary. Pertanyaannya relate banget dan sangat kekinian. Doxing. Jadi kita di Aji Indonesia itu udah mulai melakukan semacam mitigasi untuk doxing ya. Salah satunya adalah kita juga menawarkan juga atau menyarankan juga buat teman-teman jurnalis di Aji Loksmawe untuk lebih hati-hati menggunakan media sosial. Jadi minimal Facebook, Twitter, Instagram itu kita kunci, ya kan? Kita tahu kita itu rentan terhadap yang namanya doxing. Salah satu kasus itu di mana Mbak Ika, seorang Sekjen Aji, itu dia salah satu korban doxing. Jadi dia melakukan semacam tulisan waktu itu yang mengkonfirmasi sebuah isu. Kemudian tidak suka yang jadi orang yang kebetulan yang kebetulan menjadi fokus daripada Mbak Ika ini tidak suka, tidak terima dan merasa bahwa dia tidak diperlakukan sesuai gitu. Padahal Mbak Ika sudah menjalankannya berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme. Akhirnya orang itu masuk ke media sosialnya Mbak Ika, mengambil foto-foto, kemudian menyebarkannya di Facebook-nya dia. Facebooknya dia dengan kata-kata bahwa inilah yang semacam jelek-jelekin lah gitu kan. Dan itu menyebabkan kita sempat kaget juga ya, karena terus terang ini belum ada undang-undangnya loh, bagaimana membawa orang-orang yang melakukan doxing ini ke pengadilan, itu belum ada gitu loh kan. Jadi yang bisa kita lakukan Bang Jul itu adalah kita lebih pada menjaga diri kita sendiri. Jadi media sosial kalau bisa, terlepas dari sebagaimanapun ngetopnya kita jangan posting yang sembarangan gitu loh. Selama kita masih jadi jurnalis, jangan posting yang sembarangan. Terus kita jangan posting, kita kunci kalau bisa. Jadi kalau orang-orang yang pengen ngintip atau gimana, itu bisa supaya tidak
gampang mengakses isi dari media sosial kita. Karena kan dari media sosial itu bisa ada foto ya, foto keluarga. Seperti dibilang Mbak Yandi tadi, ketika terjadi semacam teror KBGO, kekerasan gender berbasis online atau kekerasan gender berbasis cyber, tuh ada istilah baru sekarang. Itu gampang banget itu loh. Jadi mukanya muka orang, badannya orang lain gitu loh. Misalnya dia mau melakukan semacam teror kepada seseorang itu, bisa jadi jurnalis, bisa jadi orang lain gitu loh. Banyak kan jurnalis, karena jurnalis seperti dibilang tadi sama panelis kita yang satu lagi, kita itu rentan memang, ya betul. Kita rentan banget gitu loh sama yang namanya kekerasan. Jadi salah satu strategi yang bisa kita lakukan tuh saat ini memitigasi diri kita sendiri dengan cara ya itu mengunci media-media sosial kita, dengan bukan berarti kita nggak gaul dengan media sosial lah, kita butuh media sosial gitu, tapi kita lebih hati-hati, nggak mengakses siapa saja gitu loh. Atau kalau mau boleh bikin beberapa gitu loh, kan banyak tuh, bisa gampang lah beberapa gitu loh. Tapi kemudian juga kita lebih hati-hati, terus jangan sekali-sekali misalnya kita membuka media sosial dengan menggunakan email kita. Kadang-kadang kita kan lupa tuh, misalnya wah ini login dengan Facebook, dengan Instagram, kan sering tuh yang begitu-begitu, atau Twitter gitu loh kalau kita masuk lupa. Nah itu bisa, kita jangan pakai itu, pakai email. Kalau bisa email untuk media sosial juga dibedakan dengan email yang biasa kita pakai. Memang sih sedikit agak ribet ya, tapi ini adalah satu-satu cara supaya kita bisa terjaga loh dari doxing-doxing ini. Karena ini mereka kan masuk-masuk ke media sosial kita, wilayah-wilayah pribadi kita, dan nanti akan mengganggu kerja-kerja jurnalistik kita kalau ternyata kita memang seperti itu gitu kan. Nah itu salah satunya yang terus kita punya pelatihan digital safety ya teman-teman ya. Mungkin ke depannya nanti Aji akan melakukan pelatihan digital safety ini ke seluruh Indonesia kalau bisa, karena masalah digital ini kan udah masalah yang paling lagi kekinian dan lagi happening, dan kita semua jurnalis harus punya skill untuk bagaimana membersihkan email kita, bagaimana tidak meninggalkan bekas, bagaimana kita bisa menghindar kalau seandainya ternyata dihack, itu penting. Jadi kemungkinan ini merupakan hal yang paling penting buat teman-teman nantinya. Jadi kita akan mendorong ke situ juga. Terus yang kedua, pertanyaan soal persekusi. Kalau persekusi memang iya, Mbak Mary. Secara perempuan, jadi dia persekusinya memang ganda. Yang pertama memang karena dia jurnalis, terus dia karena dia perempuan. Apalagi kalau misalnya posisi tempat tinggal dia itu di kawasan-kawasan yang mungkin patriarkinya sangat kuat gitu loh, di mana perspektif laki-laki lebih tinggi, relasi kuasanya lebih tinggi gitu loh. Jadi kalaupun perempuan melakukan segala sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja gitu loh, tapi karena yang melakukannya perempuan, itu akan lebih besar suaranya ketimbang misalnya melakukan laki-laki. Padahal sebetulnya efeknya sama aja gitu loh. Itu juga kita mesti ini juga sih, semacam kenapa jadi begini gitu loh. Sama seperti perspektif kita soal pemerkosaan, teman-teman ya. Saya mau memberikan sedikit perspektif baru gitu ya. Ketika terjadi pemerkosaan, itu yang malu itu perempuan. Sebuah sistem di dalam lingkungan kita dibuat seperti itu gitu. Seakan-akan setelah diperkosa kita yang malu gitu, yang perempuan. Seharusnya yang malu itu bukannya yang mengerjakan pemerkosaan gitu. Kalau logika kita bermain ke situ, kayaknya yang pemerkosa seharusnya yang malu dong, dia melakukan kejahatan. Kok jadi perempuannya yang malu, yang totali korban gitu. Nah itu perspektif seperti itu mulai ada gitu loh. Sampai ada yang ngomong gitu, kalau nggak salah aktivis dari India cerita. Kehormatan saya itu terus terang aja bukan di tempat saya diperkosa gitu loh, tetapi kehormatan saya ya saya gitu loh. Jadi orang pada perspektif-perspektif yang berbeda-berbeda ini dan mungkin agak berbelok dan nggak sesuai dengan image, nggak sesuai dengan logika kadang-kadang. Cuman karena faktor budaya, faktor latar belakang, faktor pendidikan itu yang menyebabkan itu bakalan seperti itu. Nah, jadi mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Mas Dimas. Terima kasih, Mbak Nani. Saya tambahin, Mbak Nani, itu ada sering kacau kita di kalangan wartawan ini. Pemerkosa itu dibilang gagah. Gagahi, gitu kan? Gagahi. Pertanyaannya gini, seberapa gagah lah orang yang memperkosa? Kan main paksa itu namanya. Diksi itu memang jadi masalah buat kita jurnalis. Makanya kadang-kadang saya berpikir jurnalis itu membuat kondisi jadi semakin buruk gitu loh. Kata-kata seperti memakai istilah misalnya bunga 55 gitu loh.
dinodai. What does it mean gitu loh? Maksudnya yang melakukan kejahatan itu adalah pelakunya gitu loh. Kenapa mesti perempuan yang makanya logika kita nggak main di situ. Nah, aku terus terang untuk merubah persepsi masalah seperti ini kita memang butuh kerja keras ya teman-teman ya, kerja keras dan kita butuh perasaan ya banyak orang yang nggak akan langsung terima gitu. Tapi ya memang itu logikanya. Makasih Mas Dimas. Baik, terima kasih Kak Nani. Kita pindah ke pertanyaan untuk Mbak Andi. Sebagian tadi sudah sekaligus menjawab, sudah dijawab secara langsung oleh Kak Nani. Beberapa pertanyaan yang belum saya baca. Untuk Mbak Andi, saya bacakan pertanyaannya. Ini ada 3 yang saya pikir bisa dalam satu tarikan napas Mbak Andi ini selesai dijawab, gitu kan? Pertama itu dari Rizkita, pertanyaannya adalah secara umum di Indonesia, siapa aktor utama pelaku kekerasan terhadap perempuan? Aktor utama pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kemudian Mulyadi, pertanyaannya adalah advokasi hukum terhadap korban paling efektif itu dimulai lewat apa dulu? Nah, terus terakhir, ini pertanyaan terakhir dari Sarina, tips menghapus budaya patriarki itu baiknya gimana Mbak Andi? Silakan Mbak. Makasih Bang. Kalau dilihat Berat. iya. Aku tarikan napas itu kan? Ini nggak bisa tarik nih, harus bertarik-tarik nih dan harus pakai teh tarik dulu. Saya pikir tadi snacknya di Aceh tuh akan ayam tangkap gitu. Betul. Oh itu bukan snack ya. Baik. Timpan. Jadi sekarang saya tiba-tiba ingat timpan. Minta maaf kawan-kawan, terdistraksi saya dengan urusan makan. Baik. Kalau dilihat dari laporan yang masuk kepada Komnas Perempuan dan juga di lembaga-lembaga layanan, sebagian besar itu masih kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi biasanya perbandingannya itu sekitar 60-80% itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga ataupun yang dilakukan di ranah personal. Di ranah personal bisa jadi pacar atau pasangan suami yang misalnya tidak tidak berdokumen gitu, tetap bisa satu rumah satu atap ataupun berbeda rumah, atau juga mantan suami dan mantan pacar. Jadi orang-orang yang punya relasi intim. Jadi kalau kita lihat dari laporan yang ada, maka bisa dibilang bahwa pelaku terbanyak adalah justru orang-orang yang terdekat dengan si korban. Bisa jadi terdekat karena hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Saya sebut hubungan darah karena banyak kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang dilaporkan juga adalah incest. Jadi ini terutama dilakukan oleh ayah, bisa ayah kandung ataupun ayah tiri gitu ya, ataupun oleh anggota keluarga yang lainnya. Jadi itu. Nah, tapi kalau menurut saya hal lain yang perlu kita perhatikan sebetulnya bukan pelaporan saja. Kalau kita lihat ada semacam pola selama hampir 20 tahun terakhir ini, kasus-kasus yang dilaporkan di tingkat pertama, jadi kepada lembaga-lembaga layanan, sebentar ya Mas ya. Baik. Kalau kita lihat dari selama 20 tahun terakhir ini, angka-angka pelaporan yang diberikan pada lembaga layanan tingkat pertama itu akan berkurang drastis ketika dia masuk ke tingkat kepolisian. Apalagi kalau dia masuk ke tingkat penuntutan dan penyelesaian di pengadilan. Kalau untuk kasus perkosaan itu 20 tahun terakhir ini dia rentangnya hanya sekitar 20-30% kasus yang dilaporkan di tingkat pertama yang bisa selesai sampai ke tingkat terakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa ada bottleneck atau ada penyumbatan dalam proses hukum, terutama di tingkat kepolisian dan juga pada penuntutan. Karena kalau kita lihat dari penuntutan sampai ke persidangan itu biasanya jumlahnya cukup tinggi gitu untuk diselesaikan. Biasanya yang sering bolak-balik ya. Jadi yang pertama polisi sendiri bahwa tidak cukup bukti. Jadi bolak-balik, kasusnya panjang. Kami menerima laporan-laporan di mana kasus itu sudah hampir daluarsa.
akibat proses penyelidikan yang berlarut-larut gitu. Ataupun nanti ada ketidaksepahaman antara jaksa dengan polisi sehingga kasusnya bolak-balik tuh di pingpongnya, ini belum selesai, belum bukti dan lain-lain gitu. Akibatnya dia juga bisa jadi sampai masa daluarsanya. Jadi kalau saya sebetulnya ingin mendorong teman-teman melihat bukan lagi pada soal angka laporan di tingkat pertamanya, tetapi bagaimana pelaporan-pelaporan ini pada akhirnya bisa diselesaikan. Karena jumlah laporan yang meningkat setiap tahunnya, di satu sisi kita bisa lihat itu juga sebagai sebuah sinyal yang baik. Artinya korban semakin berani untuk menyampaikan apa yang ia alami dan bisa jadi dia merepresentasikan keyakinannya pada daya dukung yang ada untuk menyelesaikan kasusnya. Nah, karena itu berkaitan dengan, betul juga ya kata Bang Mis tadi, bahwa ini berkaitan satu dengan yang lainnya pertanyaannya. Apa yang kemudian bisa menjadi efektif? Menurut kami, dia harus ditempuh dengan proses strategi advokasi yang bersamaan pada satu waktu. Kita lihat kasus-kasus yang berhasil diproses secara hukum rata-rata adalah yang justru mendapatkan perhatian di media massa. Jadi kalau kasusnya itu jauh dari pandangan teman-teman jurnalis, itu makin kecil dia kemungkinan dia untuk diselesaikan, makin gampang dia dilupakan. Nah, media sosial memang cukup membantu ya untuk meningkatkan popularitas gitu, quote and quote, dari sebuah kasus. Tetapi kan daya media sosial kita itu terbatas juga ya. Jadi dia akan cepat gitu beralih isu, saya nggak tahu nanti ada influencer apa, bikin posting apa, terus kita kayak kerumunan lalat gitu kan, rame-rame gitu, ngomentari postingnya dia, nanti ganti lagi gitu ke yang posting yang berikutnya dan seterusnya itu. Nah, justru saya punya harapan yang sangat besar pada teman-teman jurnalis untuk bisa melakukan penelusuran kasus gitu ya, dan juga pengawalan kasus yang lebih tersistematis lah pada beberapa kasus-kasus kunci yang bisa menjadi presiden hukum baru gitu. Saya ingat ada seorang teman jurnalis di Kalimantan Barat yang baru saja dia mempublikasikan sebuah kasus perkosaan dan pembunuhan yang dia amati dalam rentang yang cukup panjang gitu. Jadi kerja-kerja investigatif report seperti ini yang kemudian juga mencoba menemukan cara publikasi yang berbeda, menurut saya penting untuk kita dukung bersama-sama. Hal lain untuk bisa membantu proses advokasi kasus yang efektif adalah memastikan proses pemulihan korban itu bersamaan dengan proses hukumnya. Terutama ketika dia adalah kasus kekerasan seksual. Kalau dia tidak punya pendamping, biasanya korban akan cenderung mengalami trauma yang berlapis-lapis dan bisa jadi dia kemudian kelelahan gitu dalam seluruh proses hukumnya yang memang dia tidak gampang ya, karena kan korban seringkali disuruh mengulang-ulang ya ceritanya. Tadi Mbak Nani juga cerita dia bukan hanya harus mengulang kepada rekan-rekan jurnalis, dia juga harus mengulang kepada aparat penegak hukum yang mungkin cara bertanyanya juga alasannya kan berusaha mengkonfirmasi ya. Jadi seringkali ditanya dengan angle yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama hanya untuk menunjukkan konsistensi dari si korban gitu. Padahal korban dalam satu titik bisa jadi dia nggak bisa konsisten gitu dalam bercerita karena informasi dan trauma itu kan harus dia kelola pada waktu yang bersamaan gitu. Nah, kita lihat bahwa pada kasus-kasus yang berhasil diproses secara hukum terutama itu adalah teman-teman penyintas yang mendapatkan pendampingan sejak dia melaporkan kasusnya. Dan pendampingannya bentuknya yang paling utama dia butuhkan justru pendampingan bukan saja bantuan hukum tetapi juga layanan konseling tadi gitu. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan situasi patriarki yang sedang kita hadapi di masyarakat Indonesia, bukan hanya di Aceh ya, gitu. Misalnya kan seringkali juga saya dapat pertanyaan nih dari teman-teman jurnalis gitu. Jadi misalnya, jadi apa Mbak yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mencegah kekerasan yang ia alami, terutama kekerasan seksual gitu. Saya bilang, sebetulnya sih kalau anak perempuan ya, karena saya tumbuh sebagai anak perempuan, nggak kurang-kurang kayaknya nasihat yang diberikan kan ya, mulai dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara bicara, supaya tidak jalan ke tempat-tempat yang rawan gitu misalnya dan seterusnya. Itu semua sudah sebenarnya diberikan gitu. Dan sebagian besar dari korban justru sudah melakukan. Jadi yang perlu kita hadapi sekarang ini adalah stereotip tentang korban itu sendiri. Stereotip bahwa perempuan korban itu adalah orang yang tidak mengindahkan seluruh nasihat yang sudah dia hadapi sejak dia kecil gitu.
Nah, mungkin sekarang saatnya kita untuk bertanya, jadi apa yang kita bisa lakukan untuk korban supaya kita bisa membantu mencegah peristiwa itu terjadi. Misal, tempat-tempat yang rawan, dari dulu ya, kami di Komnas Perempuan mengatakan bahwa tempat-tempat yang rawan membutuhkan cara untuk penyelesaiannya agar dia tidak rawan. Misal, dengan memberikan lampu penerangan yang cukup. Di banyak daerah kita kan listrik nggak cukup ya, paling listrik cukup di beberapa tempat-tempat tertentu aja, tapi di jalan-jalan penghubungnya kan justru nggak ada lampu sama sekali gitu misalnya, itu. Atau kalau kejadiannya adalah dulu di beberapa waktu ya di Jakarta kan banyak terjadi kekerasan seksual di angkutan umum gitu misalnya, atau misalnya di KRL gitu ya, komuter gitu. Dan karena itu kami bilang bahwa ya harusnya fasilitasnya diperbaiki, bukan dibuat separasi antara gerbong perempuan dan gerbong laki-laki, ya itu penyelesaian yang menurut saya terlalu instan dan bahkan bisa menimbulkan persoalan yang baru gitu. Nah, kita harus membayangkan cara-cara baru gitu untuk menemukan solusi dari dari kondisi-kondisi yang sebenarnya sifatnya sistemik menyebabkan kerentanan pada perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Misal, kalau kita baca kasus di Aceh, kebetulan karena Aji Loksmawe yang menyajikan ya, paling banyak terjadi apa? Incest. Dan paling banyak terjadi pada anak yang sebetulnya dia di apa ya? Dia dalam proses pertumbuhan, dia mengalami itu dari orang-orang yang harusnya menjadi orang yang melindungi dia. Jadi bukan si perempuan ini kan yang harus kita ceramahi gitu. Justru yang laki-laki, boleh dibilang meskipun tidak semua pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki dan juga anak laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual, tetapi pendidikan yang lebih baik gitu kepada laki-laki untuk menjadi orang yang bertanggung jawab pada tindakan dan perilakunya itu menjadi kunci sebetulnya dibandingkan dengan menceramahi ulang yang perempuannya gitu. Nah, ataupun hal yang lain yang bisa dilakukan tentunya misalnya dengan situasi kebijakan yang ada ya. Karena kan ada kebijakan-kebijakan juga yang sifatnya dia sangat diskriminatif gitu misalnya. Yang menyebabkan semua orang berpikir bahwa stereotip itu betul gitu. Nah, atau kemiskinan. Kalau kita ingat kasus yang itu Langsa atau Loksmawe ya, yang dia meninggal di kebun sawit dan coba diselamatkan oleh anaknya. Aceh Timur, Aceh Timur. Aceh Timur ya, gitu. Nah, itu kan sebenarnya menunjukkan juga bagaimana kerentanan pada kekerasan seksual itu rekat pada situasi kemiskinan seseorang kan. Karena itu mungkin kalau teman-teman jurnalis bisa melakukan investigasi pada upaya mengentaskan kemiskinan di Aceh, misal ya, sebagai salah satu provinsi yang termiskin di Sumatera, seingat saya, sekalipun dengan dana otonomi khususnya yang luar biasa ini, gitu. Kita mungkin bisa menemukan relevansi kemiskinan dengan kekerasan terhadap perempuan dan kemudian mencoba mengupayakan cara lain untuk mengeluarkan perempuan dari kemiskinan, yang memang menurut data Bappenas itu kelompok perempuan adalah kelompok yang paling banyak miskin di semua lapis usia dan di semua area di Indonesia. Gitu. Jadi hal-hal serupa ini menurut saya yang mungkin perlu menjadi mata dari teman-teman jurnalis, tidak lagi merekatkan persoalan kekerasan seksual ini sebagai persoalan perempuan semata, tetapi persoalan yang sifatnya sebetulnya makro sistemik dapat diintervensi secara lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andi. Teman-teman yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung acara. Interupsi. Sebelum Mas Dadi, apakah bisa bertanya secara langsung ini? Kita sudah mau tutup ini. Ya, kita dengarkan dulu apa namanya itu highlight apa yang terjadi di Aceh dari Kakak Ihan. Silakan Kakak Ihan. Terima kasih Om Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya ikut dari awal sampai akhir dan memang sangat menarik ya. Topik-topik tentang pengarusutamaan gender ini memang harus sering disuarakan supaya orang ketika berbicara gender tidak hanya berpikiran oh itu tugasnya perempuan gitu ya, tetapi juga sama-sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga bagaimana gender ini bukan hanya menjadi perhatian perempuan saja. Selama ini kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan tentang pengarusutamaan gender yang kebanyakan pesertanya itu masih perempuan gitu ya. Padahal seharusnya ketika berbicara pengarusutamaan gender ya harus sama-sama, minimal komposisinya 50-50 gitu. Nah, berkaitan dengan kondisi jurnalis perempuan di Aceh, ya saya
Mungkin kalau berdasarkan dari pengalaman saya sendiri sejauh ini, mudah-mudahan ke depan jangan sampai ya, belum pernah dan jangan sampai mengalami pelecehan seksual secara kondisi dalam kondisi di kantor juga sangat kondusif, ya, rekan-rekan kerja juga sangat kondusif. Kemudian juga dengan narasumber, alhamdulillah saya tidak pernah merasakan yang pelecehan seksual atau yang lain-lain yang membuat nggak nyaman gitu ya. Tetapi memang itu kembali lagi ke kita. Saya setuju juga dengan pendapat Bang Ridwan Haji Ali tadi bahwa integritas kita, kemudian bagaimana kita membawa diri itu juga turut ya, di samping memang faktor utamanya adalah faktor dari orang lain. Tetapi minimal ketika kita sudah memberi benteng pada diri kita, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti itu sudah ya memang dari orang lain gitu ya. Tetapi terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Nani tadi, Kak Nani Afrida tadi, saya juga melihat di masa pandemi ini perempuan juga mengalami yang namanya kekerasan ekonomi ya. Misalnya banyak media-media di Aceh yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan yang terdampak ekonomi, dan itu juga berefek langsung pada kesejahteraan wartawannya. Dalam kondisi sebelum pandemi pun memang ada yang sudah sangat berdampak gitu. Artinya wartawan dibayar tidak sesuai dengan haknya mereka, dan kondisi pandemi ini menambah kondisi menjadi semakin buruk. Bahkan ada media yang sama sekali terkesan lepas tangan ya, jadi wartawannya itu juga dibiarkan istilahnya mencari makan sendiri. Ya, ada pembiaran. Nah, kemudian untuk kondisi jurnalis perempuan, saya melihat tekanan kerja juga tidak hanya dari faktor eksternal ya, misalnya dari rekan kerja atau kantor, tapi dari faktor internal juga ada. Misalnya saya menemukan ada jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan mental dari suaminya yang sedang dalam proses bercerai ya, dan itu sangat mengganggu sampai misalnya mengalami teror, baik teror secara langsung maupun teror secara di media sosial ya. Nomor telepon dihubungi dengan nomor telepon yang berganti-ganti, dan itu sangat-sangat mengganggu si jurnalis. Dan dalam hal ini saya pikir dari tempatnya bekerja juga belum memberikan perlindungan yang baik, sehingga kadang-kadang dia harus menyiasati gitu ya, misalnya ketika malam kadang dia pulang kerja harus minta tolong temannya untuk diantar sampai ke rumahnya. Ini sesuatu yang sangat miris sebenarnya, dan kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi ya. Itu saja Dimas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman, saya perkenalkan Mbak Ihan, ini nama lengkapnya Ihan Sunrise, satu-satunya pemimpin redaksi perempuan di Aceh sekarang. Asli Aceh Timur, berbanggalah kalian warga Aceh Timur. Idirayo. Ya. Satu-satunya loh ya, layak dapat rekor muri itu. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, saya lihat ada banyak teman-teman dosen dari Universitas Teguh Umar, Malikus Saleh Loksmawe, IAIN Loksmawe, ada Samudra Langsa. Wah, banyak sekali ini. Ada teman-teman mahasiswa, aktivis perempuan, ada Kak Lina juga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kita tidak bisa berlama-lama lagi karena sudah sore juga. Teman-teman Aji Loksmawe ini juga masih berstatus wartawan aktif semua. Jadi jam-jam mekarat ini kalau bahasa Acehnya itu. Mbak Andi, mekarat itu artinya buru-buru. Baik ya, terima kasih Kak Nani, terima kasih Mbak Andi, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucapan, salah-salah pilih kalimat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Semoga bermanfaat, sukses semuanya, sehat-sehat. Baik, Mbak. Saya Terima kasih semuanya. pamit sekalian ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.